Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Nama saya Aris Suseno dari kelas MA 21BA1 STM. Saya ingin mengerjakan UTS untuk membuat video mengomentari tentang sebagai kaum intelektual yang berpendidikan dan berwawasan dan bisa melihat sudut pandang ke depan dengan topik Kabinet Merah Putih Prabowo Gibran. Nah, di kesempatan kali ini izinkan saya untuk mengomentari dari sisi yang positif sebagai kaum muda yang intelektual dan berwawasan terhadap Kabinet Merah Putih Prabowo Gibran. Nah, topik Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming tentu membuka ruang diskusi yang menarik dan mendalam bagi kita semua, terutama mengingat komposisi kabinet yang diisi oleh tokoh-tokoh dari berbagai latar belakang dan spektrum politik. Dalam refleksi ini ada beberapa poin yang bisa kita soroti dari perspektif kaum intelektual yang berpendidikan, berwawasan, dan melihat dari sudut pandang ke depan. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu-satu. Jadi ada beberapa kasus yang ada beberapa topik yang saya bicarakan ya, terutama satu ini ya, persatuan sebagai landasan yang kuat dalam Kabinet Merah Putih Prabowo Gibran. Dalam Kabinet Merah Putih yang diusung oleh Prabowo Gibran menekankan pada gagasan persatuan, memilih nama merah putih secara simbolis menekankan upaya untuk merangkul seluruh komponen bangsa, dan ini mencerminkan langkah yang signifikan dalam merajut kembali potensi bangsa Indonesia di tengah perbedaan politik, etnis maupun budaya. Sebagai intelektual, kita memahami bahwa persatuan adalah pilar yang sangat krusial dalam memperkuat fondasi negara, terutama dalam menghadapi tantangan global. Dengan komitmen yang kuat untuk menyatukan rakyat di bawah satu visi, kabinet ini membuka jalan bagi Indonesia untuk melangkah lebih solid dalam meraih tujuan nasional. Nah, yang kedua ini ya kolaborasi antara generasi. Yang bisa kita ketahui antara presiden dan wakil ini umurnya sangat berbeda jauh ya. Bisa dibilang kayak wakilnya ini kaum milenial lah, bisa dibilang kan, anak muda. Nah, di kehadiran Gibran sebagai wakil presiden di bawah kepemimpinan Prabowo merupakan perpaduan unik antar generasi yang lebih muda dan generasi senior. Kolaborasi ini memberikan harapan akan lahirnya kebijakan yang relevan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat di masa ini. Gibran yang mewakili generasi milenial seperti kita ini diharapkan membawa perspektif segar serta memahami tantangan modern yang dihadapi kaum muda, terutama dalam hal digitalisasi, kreatif ekonomi, dan inovasi teknologi. Dalam hal ini, Kabinet Merah Putih punya potensi menciptakan kolaborasi antara lintas generasi yang bisa memanfaatkan pengalaman senior dan semangat kaum muda untuk memperkuat daya saing bangsa. Oleh karena itu, menurut saya juga sangat cocok, atau bisa dibilang sih saya setuju dengan perbedaan usia ini. Kayak anak muda juga berhak untuk mencalonkan diri sebagai calon atau wakil presiden. Nah, yang ketiga ini tantangan konsolidasi dan keseimbangan. Membentuk kabinet yang beragam tidak lepas dari tantangan dalam mencapai konsolidasi dan keseimbangan kepentingan.
Dengan adanya figur-figur dari berbagai partai, kabinet ini perlu memiliki mekanisme yang kuat untuk menjaga stabilitas internal tanpa mengorbankan tujuan utama pemerintahan. Konflik kepentingan dan perbedaan pandangan dalam kabinet mungkin akan muncul, tetapi jika mampu dikelola dengan baik, ini bisa menjadi kekuatan besar dalam merumuskan kebijakan yang beragam namun efektif. Peran Prabowo sebagai figur pemersatu sangat penting dalam memastikan semua anggota kabinet bergerak ke dalam arah yang sama tanpa melupakan kepentingan rakyat. Nah, yang keempat adalah harapan dan reformasi kebijakan dan tata kelola. Sebagai pimpinan dengan pengalaman panjang, Prabowo tentu memiliki wawasan mendalam mengenai tata kelola pemerintahan. Namun, kabinet ini akan diuji untuk menghasilkan reformasi kebijakan yang berorientasi pada hasil nyata. Reformasi yang dapat mempercepat perbaikan sistem hukum, birokrasi, dan ketahanan ekonomi. Tentu menjadi harapan di berbagai banyak pihak. Dalam konteks ini, Kabinet Merah Putih dituntut untuk menunjukkan komitmen terhadap tata kelola yang baik, memberantas korupsi, dan mencapai lingkungan yang kondusif bagi semua elemen masyarakat Indonesia. Nah, yang kelima ini adalah respon terhadap tantangan ekonomi dan teknologi. Kabinet ini juga dihadapkan pada tantangan yang besar terkait dengan transformasi ekonomi di tengah disrupsi teknologi. Digitalisasi tentu menjadi isu krusial yang tak bisa diabaikan. Kebijakan yang pro pertumbuhan ekonomi digital mendorong kreativitas anak muda serta memfasilitasi perkembangan industri teknologi adalah kebutuhan yang harus dijawab oleh kabinet ini. Tantangan global seperti perubahan iklim, ketahanan pangan, dan keamanan energi juga harus menjadi prioritas kabinet ini untuk menyiapkan Indonesia menghadapi masa depan yang penuh ketidakpastian. Nah, seperti kita ketahui juga ya, di zamannya Pak Jokowi itu Pak Prabowo ditunjuk oleh Bapak Jokowi untuk membuat kayak semacam lumbung di Kalimantan itu untuk menanam seperti jagung, padi, singkong. Nah, fungsinya itu untuk ketahanan pangan untuk seluruh masyarakat Indonesia supaya tidak terjadinya krisis pangan di Indonesia. Nah, yang keenam ini ialah fokus pada pembangunan daerah dan inklusivitasi sosial. Kabinet Merah Putih diharapkan mampu mendorong pembangunan yang lebih inklusif dan merata, terutama di daerah-daerah yang selama ini kurang terjangkau oleh pembangunan. Dengan latar belakang ini, Prabowo yang memiliki pemahaman mendalam terhadap isu-isu ketahanan nasional, ada potensi besar bagi pemerintah untuk memperkuat basis ekonomi di luar Pulau Jawa yang mendorong pengembangan daerah-daerah tertinggal. Pendekatan yang lebih inklusif ini akan membantu mencapai pemerataan pembangunan dan memberikan kesempatan yang adil bagi masyarakat di seluruh pelosok Indonesia. Nah, ini juga sangat penting kayak pemerataan di seluruh daerah-daerah terpencil, entah di Sumatera, entah di Kalimantan, entah di Papua. Itu sangat penting, apalagi sekarang bisa kita lihat Pulau Jawa ini penduduknya sudah sangat padat, apalagi di Jakarta dan Bekasi ini. Tidak bisa secara terus-menerus didiamkan, sepertinya akan menumpuk. Oleh karena itu, pemerataan harus cepat dilakukan supaya pertumbuhan ekonomi bisa berjalan dengan lancar. Nah, oleh karena itu
menurut saya pemerataan ini memang sangat penting dalam pembangunan di daerah-daerah terpencil di luar Pulau Jawa sana. Nah, yang ketujuh itu mengusung prinsip demokrasi yang sehat. Keterlibatan Gibran yang merupakan representasi keluarga mantan presiden dapat menimbulkan persepsi pro kontra di kalangan masyarakat. Namun, hal ini juga bisa menjadi momentum penting untuk memperkuat prinsip demokrasi yang sehat, di mana pemerintah ini harus menunjukkan komitmen terhadap transparansi, kebebasan berpendapat, serta perlindungan terhadap hak-hak warga negara. Nah, tantangan bagi Kabinet Merah Putih ini adalah menjaga integritas dan menunjukkan bahwa keterlibatan mereka adalah untuk kepentingan bangsa, bukan untuk kepentingan kelompok tertentu. Nah, yang ke-8 yaitu komitmen pada diplomasi dan hubungan internasional. Dalam konteks global, kabinet ini akan memainkan peran penting dalam membangun posisi Indonesia di mata dunia, khususnya di kawasan ASEAN. Dengan kepemimpinan Pak Prabowo yang memiliki pengalaman diplomasi, kabinet ini diharapkan mampu memperkuat hubungan luar negeri dan meningkatkan kerjasama ekonomi dan memperjuangkan posisi Indonesia dalam menghadapi isu-isu internasional. Ini menjadi langkah penting bagi Indonesia untuk menjaga stabilitas di kawasan, terutama yang menghadapi dinamika geopolitik yang kompleks di Asia Tenggara ini. Bagaimana mungkin Indonesia bisa kalah dengan Malaysia, dengan Singapura? Padahal Indonesia itu mempunyai penduduk yang lebih banyak dan luas Indonesia itu lebih, bisa dibilang sih 2 kali lipatnya dari kawasan-kawasan di Asia Tenggara lainnya. Oleh karena itu, ya kita berharap kayak Indonesia menjadi nomor 1 di Asia Tenggara. Dari mulai ekonomi, dari mulai ekonomi dan seluruhnya lah. Nah, itu adalah topik dari sisi positif buat saya, dan saya akan membicarakan sisi negatif dari kabinet Prabowo Gibran ini. Nah, dari sudut pandang kritis terhadap beberapa sisi negatif yang mungkin muncul dalam pembentukan kabinet merah putih di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming. Nah, jadi saya akan menjelaskan beberapa potensi masalah yang perlu diperhatikan. Nah, yang nomor 1 ini yang paling gencar-gencarnya yaitu isu dinasti politik dan persepsi nepotisme. Nah, keterlibatan Mas Gibran yang merupakan putra sulung Joko Widodo, yaitu mantan presiden ke-7 Indonesia ini ya, berpotensi menimbulkan persepsi negatif mengenai nepotisme dan dinasti politik di Indonesia. Meskipun Gibran memiliki jejak di bidang politik, publik bisa memandang bahwa pengangkatan ini didasarkan pada hubungan keluarga daripada prestasi pribadi. Persepsi negatif ini dapat mempengaruhi kepercayaan publik terhadap pemerintahan dan merusak citra kabinet sebagai entitas yang independen dan murni berdasarkan
kapabilitas. Nah, dari situ juga bahaya buat masalah yang perlu diperhatikan. Ya mungkin masyarakat banyak yang mengira, aduh, dinasti politik lah, inilah, itulah. Nah, dari Prabowo juga, Pak Prabowo juga udah bilang kayak ini bukan buat dinasti politik tapi untuk kepentingan bangsa. Bisa kita lihat juga Gibran juga punya rekam jejak politik ya. Dia udah pernah menjabat sebagai wali kota Solo juga. Dan menurut saya itu juga perlu diperhatikan sih. Nah, yang kedua itu potensi konflik kepentingan antar kubu politik. Kabinet ini tampaknya menyatukan berbagai pihak yang sebelumnya bersaing di kancah politik. Meskipun keberagaman ini bisa menjadi kekuatan, ini juga bisa menyimpan potensi konflik kepentingan. Ketika ada banyak tokoh dari latar belakang politik yang berbeda, kebijakan ini menjadi rentan terhadap tarik-menarik kepentingan pribadi atau partai. Akibatnya, proses pengambilan keputusan ini menjadi lambat dan kurang efektif karena masing-masing pihak mungkin lebih mementingkan agenda mereka sendiri. Dan dari situ bisa kita lihat misalkan kayak dari Partai Nasdem, Partai PKB yang tadinya mengusung calon pasangan nomor urut 1 sekarang berbalik untuk ikut dalam kabinet merah putih Prabowo Gibran ini. Nah, yang kedua itu tantangan konsistensi dan komitmen pada reformasi. Meskipun kabinet ini memiliki banyak figur yang sudah berpengalaman, terhadap kekhawatiran bahwa komitmen terhadap reformasi bisa terhalang oleh kepentingan politik dengan beberapa tokoh-tokoh yang mungkin mewakili kelompok elit, dan potensi bahwa kebijakan yang dihasilkan lebih berfokus pada kompromi daripada perbaikan mendasar di berbagai sektor penegak hukum, pemberantasan korupsi, dan reformasi birokrasi. Nah, yang keempat ini ialah resiko fokus yang teralihkan pada kepentingan elektoral. Mengamukan dua figur populer yang dengan latar belakang politik yang berbeda, yaitu Prabowo dan Gibran, juga berisiko mengalihkan fokus kabinet ke agenda elektoral. Pengangkatan ini bisa dianggap sebagai persiapan untuk pemilih berikutnya, yang membuat beberapa pihak khawatir bahwa perhatian pada kebutuhan rakyat bisa tergeser oleh fokus untuk mempertahankan kekuasaan. Ketika orientasi politik jangka pendek mendominasi kepentingan jangka panjang, seperti pembangunan ekonomi yang inklusif, penanganan perubahan iklim, atau reformasi pendidikan mungkin terabaikan. Itu juga bahaya ya. Nah, yang kelima yaitu kekhawatiran terhadap stabilitas dan kohesi internal. Kabinet dengan latar belakang politik yang beragam memiliki potensi untuk tidak solid atau terpecah dalam situasi-situasi tertentu. Keberagaman yang ada memang dapat memperkaya perspektif, tetapi jika tidak dikelola dengan baik, ini juga bisa menjadi sumber perpecahan, ketidakselarasan, atau konflik internal. Bisa melemahkan efektivitas pemerintahan, terutama dalam menghadapi krisis yang membutuhkan ketegasan dan kesatuan arah. Nah, berikutnya yang keenam yaitu kurangnya keterwakilan dan profesional, muda dan inovatif. Meski kabinet ini mengandung kombinasi lintas generasi, tetapi ada kekhawatiran bahwa kelompok profesional muda yang lebih inovatif mungkin tidak terwakili dengan baik
Hal ini penting karena kelompok profesional muda seringkali memiliki pemahaman lebih baik tentang teknologi, digitalisasi, ekonomi kreatif tanpa terwakilkan oleh mereka. Pemerintah bisa tertinggal dalam kebijakan yang berorientasi pada masa depan dan kurang responsif terhadap kebutuhan generasi muda. Itu juga bahaya. Yang ke-8 yaitu fokus yang mungkin kurang pada kebijakan ekonomi rakyat. Dengan figur-figur politik yang besar yang mendominasi kabinet, ada kekhawatiran bahwa fokus ekonomi mungkin lebih diarahkan pada pertumbuhan makro daripada kebijakan ekonomi yang berpihak pada rakyat kecil. Kebijakan yang terlalu berfokus pada pertumbuhan skala besar dan investasi bisa mengabaikan aspek-aspek seperti kepentingan ekonomi, kemiskinan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat lapisan bawah. Cukup itu saja yang saya sampaikan kayak dari sisi negatif. Saya sudah menyampaikan sisi negatif dan positif dari pembentukan kabinet Prabowo Gibran. Dan sebagai penutup, sebagai kaum intelektual yang memandang masa depan, kita melihat bahwa kabinet merah putih di bawah Prabowo Gibran memiliki peluang besar untuk membawa perubahan positif bagi Indonesia. Namun jalan yang harus tempuh tidak mudah. Kolaborasi lintas generasi, komitmen pada persatuan, serta keberanian untuk melakukan reformasi kebijakan adalah kunci sukses di dalam kabinet ini. Dengan menjalankan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dan berpihak pada rakyat, kabinet ini diharapkan mampu menjawab harapan masyarakat dan memajukan Indonesia di kancah global. Ya, kita dukung aja dengan sepenuhnya. Sudah cukup pembicaraan yang saya sampaikan untuk kabinet merah putih Prabowo Gibran ini. Mungkin sampai situ saja yang bisa saya bicarakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.